حنيفا وما كان من المشركين. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Mengawali khutbah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu dari sekian kewajiban yang telah dibebankan kepada kita, yang ibadah Jumat. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan taufik dan hidayah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat Ustaz salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa terus mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan usia memasuki satu bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan pada bulan ini pun kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan agama. Kita mengatakan sebagai bulan raya atau bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan bulan ini paling tidak karena pada bulan itu pertama ada salah satu peristiwa besar, dan peristiwa itu menjadi salah satu bagian syariat yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu berkaitan dengan seorang Nabi dan Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, yang mana ibadah tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali pada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajj Ashhur Ma'lumatun. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkanlah khatib ingin menjelaskan seputar daripada kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi salah satu membawa pengaruh yang besar atas kemuliaan bulan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keberadaannya banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan dia merupakan salah satu nabi dan rasul Allah yang menyandang gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim, dan dia berbuat baik dan mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifan yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam dia menyandang kehormatan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, karena keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam
mempertahankan keyakinannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia hidup di tengah-tengah orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala. Nilai-nilai kemanusiaan tidak diindahkan pada waktu itu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia terus mempertahankan tauhid, keimanan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana satu dialog Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran ketika mempertahankan tauhid tersebut, di mana dia mengatakan kepada orang tuanya, "Izqala li abihi ya abati lima ta'budu ma lam yasma' wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim, lima ta'budu, kenapa engkau beribadah kepada satu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kekayaan apapun, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tantangan tersebut tidak saja keluarga, tetapi tantangan tersebut juga ditunjukkan oleh lingkungan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mempertahankan berujung beliau dibakar dan lain-lain, tapi tidak sejengkal pun dia mengendurkan untuk meneguhkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, "Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wa la Nasraniyan walakin hanifan musliman." Ketika orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi mereka, rasul mereka, sementara itu orang-orang Islam pun demikian. Dia mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi dan rasul mereka. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim adalah memegang salah satu rakasan hanifah muslimah. Dia seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan salah satu hal yang fundamental. Kita harus pertahankan dalam hidup kita. Bahkan para ulama mengatakan, ketika seseorang ingin bahagia dunia dan akhirat, apabila seseorang ingin mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa sebab yang paling besar? Yang paling besar itu tiada lain ketika seseorang mampu menjaga tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, "Adhamul asbabis sa'adah, adhamul asbabil maghfirah at-tauhid." Sebab yang paling besar seseorang mendapatkan kebahagiaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling mudah kita bisa menelaah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una su'abatan a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada' 'anil tariq wal haya'u minal ibadah. Bahwa iman, kata Nabi Muhammad SAW, terdiri dari beberapa cabang, dan yang paling tinggi perwujudan dari keimanan seseorang adalah la ilaha illallah. Dan itu harus kita tanamkan. Tiada Tuhan yang berhak untuk diibadah, dipinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita punya pandangan ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, wa huwa
satu perwujudannya adalah imatatul adha. Di dalam hadis tersebut juga dijelaskan salah satu bagian yang terkecil adalah imatatul adha. Kita menghindarkan satu halangan di jalan untuk keselamatan manusia, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu adalah bagian dari perwujudan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u minal iman. Ketika kita punya rasa malu di dalam hati, ketika kita banyak bermaksiat kepada Allah, melakukan satu pelanggaran baik agama dan lain-lain, itu adalah bagian daripada iman. Itu pun perwujudan iman dan wujud dari kebertauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua adalah pengorbanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika para malaikat merasa iri dengan Nabi Ibrahim, dia mengatakan, kenapa Nabi Ibrahim itu menyandang satu predikat kekasih Allah? Maka Allah ingin menunjukkan, ingin membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang pantas menyandang itu. Tanggal 8 dia bermimpi, dan mimpi bagi seorang nabi dan rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpi tersebut? Dalam mimpi tersebut dijelaskan, "Uqbil nadrika, laksanakanlah nadarmu." Dan hari itu disebut dengan Yaum Tarwiyah. Apa itu Yaum Tarwiyah? Keraguan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah mimpi itu adalah perintah Allah dan lain-lain? Tapi kemudian pada hari ke-9 Nabi Ibrahim dia bermimpi hal yang sama. Laksanakanlah nadarmu. Maka hari itu dinamai dengan Yaum Arafah, atau keyakinan Nabi Ibrahim atas mimpi dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dilukiskan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak dialog dengan keluarga yang baik, dengan istri-istrinya yang baik. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dia mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail pada waktu itu? Kata Nabi Ismail, "Wahai ayahku, laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau suatu saat akan mendapatkanku sebagai bagian daripada hamba-hamba Allah yang bersabar. Inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian pada tanggal 10 masuklah pada satu hari yang disebut Yaumul Udhiyah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan itu, Allah ganti dengan doa yang besar. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika nanzilul muhsinin." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika nanzilul muhsinin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membalas orang-orang yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin dekat dengan Allah, ketika kita naik pada satu tingkat yang baik di sisi Allah, pasti kita akan mendapatkan cobaan dan ujian. Dan ujian itu dari Allah, itu akan meningkatkan posisi dan derajat yang baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita harus betul-betul terus bertambah usia kita, harus semakin bertambah ketakwaan kita dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan,
kam min sahihin mata min ghairi illatin. Begitu banyak orang yang sahih, yang sehat, dia meninggal dunia tanpa ada sebab apapun, dan mungkin itu terjadi kepada kita. Dan wakam min sakin, kata Imam Syafi'i, begitu banyak orang yang sakit, kemudian sakitnya begitu panjang, kemudian Allah memberikan hidup panjang. Dan banyak di antara kita, pagi-paginya kita bersandar keluar dengan keluarga, kita tertawa dengan teman-teman kita, tetapi kita layani, kita tidak tahu sebenarnya kapan kita telah dibuat atas dekatnya kematian kita. Coba renungkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan mengorbankan satu momen terindah, yang nikmat yang besar yang diberikan dunia ini, tetapi kita mengabaikan nikmat yang besar, yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ini momen bulan Dzulhijjah, bulan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan satu kesuksesan apapun tentang akhirat apabila kita mengabaikan, kita meninggalkan lelah hari ini nasihat ulama, la tamut wa tatrukat ta'am. Janganlah engkau bermimpi suatu saat engkau akan selamat, akan bahagia, tapi hari ini kita tidak lelah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah di antara bagaimana kemuliaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Khatib ingin mengingatkan, jaga tauhid, jaga keyakinan, jaga keimanan, al-yaqin, al-iman. Kemudian kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu pengorbanan kita, pengorbanan hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadithun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah
الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل سميراتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب